Bang Siap. Aldo, kapan kata Allah itu digunakan di Arab? Kapan? Apakah pra-Islam atau sesudah Islam? Saya yakin sebelum Islam juga sudah digunakan ya. Ya. Oke. Tapi saya kurang tahu persis ya. Itu siapa yang menggunakannya? Kalau nggak salah sih dari kaum Quraisy itu sudah menggunakannya. Tapi literatur atau artefak inskripsinya saya kurang jelas. Oke. Kenapa Pak? Kemudian suku Quraisy itu beragama apa, Bang? Saya nggak tahu ya. Fokus aja Pak. Kalau saya nanya ke saya tentang ajaran Yesua. Ajaran Yesua ini bukan dari Arab. Yesua ini bukan orang Arab. Dia itu orang Yahudi berbahasa Aramaik. Nah, Oke. saya yang menerjemahkan Berarti- naskah Aramaik itu ke Indonesia. Nggak usah lari ke Arab jadinya. Oke, berarti kata Allah itu sudah digunakan pra-Islam ya? Anda setuju ya? Ya, saya setuju. Oke, sudah. Hanya itu pertanyaan saya. Jadi sebelum Islam ada, kata Allah sudah digunakan. Jadi berarti bukan milik Islam dong. Karena sebelum Islam kan sudah digunakan. Iya. Semua juga boleh pakai. Saya juga nulis Oke. ya artikel ada kata Allahnya. Itu memang yang namanya bahasa itu bukan milik ya kayak nama Yesua itu bukan milik Kristen. Siapapun Oke. boleh gitu menggunakannya. Oke, makasih. Saya coba tanya Oke, itu, sabar Bang. Pak Immanuel. Oke, Ya, saya mau tanya ya. sedikit sama. Iya, sabar, saya mau tanya sedikit sama Pak Immanuel. Oke, silakan. Oke, baik. Sebelum Islam, kata Allah itu sudah ada. Sepakat kita kan? Oke. Iya. Dan apakah kata Allah ini dipakai oleh orang Kristen yang sebelum Islam? Apakah kata Allah ini digunakan orang Kristen sebelum Islam di Arab maksud? Terserah. Mau di Arab, mau di Vatikan, pokoknya sebelum datang Islam, apakah kata Allah ini sudah dipakai oleh orang Kristen? Oke. Kalau saya buka di Google dikatakan bahwa yang menggunakan kata Allah itu orang Kristen, orang Yahudi Arab ya dan Nah, agama coba kasihkan data. Coba kasihkan data. Coba kasihkan data. Apakah sebelum datangnya Islam, apakah kata Allah itu dipakai oleh orang Kristen atau coba kasih Saya dulu. mau cari data dulu ya. Iya. Karena kita sama-sama kita di sini metode belajar ya. Silakan. Banyak orang Kristen itu yang istilahnya dicumi-cumi atau mohon maaf dibohongin gitu ya. Harus ikutin Iya. Kristen Arab seakan-akan Yesusnya itu dari Arab. Kalau Muslim, ayo ngikutin yuk tradisi bahasa Arab. Sebenarnya karena saya memang setuju sama Bang ajarannya itu Aldo. dari Arab gitu. Saya setuju sama Bang Aldo. Begini Bang Aldo, dari Aramaik langsung saja ke Indonesia. Buat Iya. apa kita pertahankan? Oh, memang dari Aramaik transit dulu ke Ibrani, transit ke Yunani, sarapan ke Arab. Akhirnya menyenggol satu sama lain. Muter-muter ya, jadinya muter-muter. Kenapa tidak langsung? Kan ketika kalian mengganti kata Allah, memakai kata yang sebenarnya, itu kan tidak mengurangi rasa keimanan kalian kan? Menurut Mengurangi saya, balikan kamera dulu menurut ya. kita gitu, tapi menurut mereka kehilangan iman mereka karena nama gereja mereka aja pakai kata Allah. Oke, saya balikan kamera dulu ya. Ya. Ini sejarah dan asal usul kata Allah. Ya. Bukan Jadi- sejarah yang Bapak yang saya tanya. Perhatikan pertanyaan saya Pak Immanuel. Sebelum adanya Islam kan Kristen ini mengatakan Kristen duluan nih, ya? Iya. Islam belakangan. Ya. Oke. Sebelum adanya Islam, agama apa yang memakai kata Allah? Nah, ini penjelasannya. Nah, coba carikan, Oke, saya coba baca. jelaskan. Apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabnya jelas tidak. Berbagai kajian kesejarahan dan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Mekah dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama, baik monoteisme maupun politeis di Arab Timur Tengah kala itu. Ada banyak nama untuk menyebut Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu, termasuk Allah ini. Hingga kini, selain umat Islam, nama Allah juga dipakai menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok agama seperti umat Kristen Arab,
Koptik, Maronit, Melkit, dan sebagainya. Babisme Oke. di Persia, Iran, umat Oke, Kristen oke, sabar. Malta. Nah, jadi ini Oke. jelas kan? Iya, oke. Anda membaca itu di Google umat Kristen Arab, ya. Oke, silakan tolong Anda tunjukkan di mana umat Kristen Arab memang memakai kata Allah. Tolong tunjukkan. Sebelum Islam. Sebelum Islam. Ya. Silakan. Ya, ini kan Iya, tidak, saya minta data. Saya minta data. Sebelum ini data apa? Iya. Saya tunjukkan data tadi. Iya, betul. Oh, iya, begini itu Pak belum. Immanuel. Itu Begini Pak artikel. Immanuel. Ini iya. data. Iya. Enggak, bukan. Dia Bukan, tak bukan mengerti. itu. Ini data. Ini data. Bukan, Apa ini data? maksudnya Pastor Apakah ini Loading bukan gini. data? Gini, itu Apakah bukan ini data bukan yang dimaksud. data? Itu bukan data primer. Data primer misalnya nih, kitab suci, Oke. bahasa Boleh saya Aramaik atau tunjukkan bahasa pendapat- Arab. Oke. Ya, Boleh saya tunjukkan sebelum pendapat Islam, misalnya abad dari 5, abad Manem 6. Ali? Boleh saya tunjukkan pendapat dari Manem Ali? Saya putarkan Oke. videonya. Sabar. Boleh? Jangan. Masa kita pakai video? Kita makanya. minta data aku pakai video. Nah, itu dari Manem Ali. Oke. Itu Iya, sabar. Iya, Kalau saya sabar. bukan Iya, sabar dulu. Sekarang begini. Begini Pak Immanuel, coba Anda open cam, Anda menghadap ke saya dulu. Kita kan diskusi baik-baik. Menghadap ke saya dulu. Begini Pak. Jadi, ketika Anda membuka data narasi yang tadi Anda buka, bahwa kata Allah itu sudah dipergunakan oleh Kristen Arab, beberapa agama sudah. Oke, Anda sudah punya nih narasi di data itu. Nah, sekarang Anda pembuktian. Ketika Anda baca, di Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Anda harus membuktikan benar tidak. Ketika Islam belum ada, Kristen itu sudah menggunakan kata Allah itu benar tidak. Kalau benar, mana datanya? Yang Anda kasih tadi itu narasi. Itu narasi. Pembuktiannya mana? Sebetulnya Anda bantah. Sabar. Aduh, bagaimana Anda? Di Kristen Arab, mereka dengar dulu. Bantah dengan data pembanding. Mana data pembanding Anda Iya, yang membantah sabar. itu? Oke, silakan. Di Kristen Arab, di mana apa orang Kristen Arab punya kitab suci, Anda carikan, Anda buka, ada tidak kata Allah di situ? Kan Anda mengatakan bahwa orang Kristen Arab sudah memakai kata Allah. Silakan Anda buka, mana orang Kristen Arab punya kitab suci? Kalau kalian bilang, oh saya tidak tahu, terus kenapa ada di kalian? Tinggal Anda bantah saja. Bukan Tinggal Anda narasi bantah. tadi. Aduh, dia tidak Anda mengerti, ini Bang. tadi, gini Dia loh tidak Pak mengerti. Immanuel. Gimana ini Pak Immanuel? Pak Immanuel kan yang bilang, yang punya statement Kristen Arab lebih dulu dari Islam untuk menyebut kata Allah, itu datanya mana? Jangan diserahkan ke Pastor Loading. Anda juga sudah akui kan Kristen Arab sudah menggunakan kan pra-Islam sudah Enggak, saya nggak ngomong Kristen Arab loh. Saya ngomongnya Quraisy. Anda sudah akui itu. Enggak, makanya hati-hati loh. Saya tadi nggak ngomong itu loh. Karena saya tahu yang namanya Kristen Arab, Bagaimana kalau dia punya terjemahan itu di abad 8, abad 9, menguatkan ya bukti kitab saya suci bahasa Arab yang ada nama Allahnya. Bang Aldo izin, Bang Immanuel izin, Bang Immanuel. Minimal Bang Immanuel buktikan data berupa kitab suci sebelum abad ke-7 yang dipergunakan itu dia, oleh betul. orang-orang Arab. Itu yang Sebelum abad diminta. ke-7. Gitu loh. Minimal itu aja. Bang Saya Immanuel sudah buktikan data buktikan dan kitab Allah suci sudah sebelum abad mengakui ke-7. bahwa Orang-orang Allah Kristen itu sudah menggunakan digunakan kata Allah. Gitu loh. Enggak, saya nggak ngakuin loh. Jangan dipelintir Allah perkataan sudah saya. mengakui kata Allah sudah digunakan pra-Islam dan saya tunjukkan bukti sudah terbukti kan ada buktinya saya sudah baca. Itu artikel doang, Pak. Itu artikel aja. Saya juga bisa nulis artikel, saya posting di Anda coba internet, Anda di website. googling. Anda tinggal googling kok. Anda tinggal googling mana yang Nah, benar? Anda itu bilang aja, Pak, saya nggak punya datanya. Ya sudah gitu loh. Tadi saya Ya, sudah nggak usah tunjukkan data. muter-muter di Anda sini. juga sudah akui. Anda juga sudah akui. Kan Anda juga sudah akui. Oke, jadi saya mau turun ya. Yang penting saya sudah Dia buktikan. ya akan kabur lagi. Saya mau turun, yang penting saya sudah Ya, ya. buktikan ya. Oke, makasih Pastor Loading. Kabur lagi. Iya, siap. Mantap. Dia ini Saya begini. tahu, ya, Iya, silakan Bang Aldo. kalau umat Muslim sendiri yang ngasih tahu ke saya, kalau nama Allah itu nggak tiba-tiba Baginda Muhammad yang tahu duluan gitu. Enggak, sebelum Baginda Muhammad itu memang sudah disembah. Cuman saya nggak pernah ngomong Kristen Arab yang duluan menyembah. Kan harus ada buktinya. Saya belum pernah lihat buktinya.
Yang saya tahu adalah Kristen Arab menerjemahkan kitab suci Aramaik ke dalam bahasa Arab itu abad 8, abad 9. Disitulah baru ada nama Allah dimasukin. Gitu loh. Iya, makanya saya bilang begini Bang ya. Saya bilang begini Bang Aldo sama Bang Viro. Ketika dia tadi mengatakan bahwa mereka sudah memakai kata Allah itu di Kristen Arab sebelum adanya Islam. Dia lihat di literasi di Google yang dia dapatkan. Silakan, tidak apa-apa. Kamu sudah buktikan berarti Kristen pernah pakai kata Allah sebelum Islam ada. Tetapi pembuktiannya mana? Di kitab apa yang mereka pakai? Sehingga ada, kan? Apakah Al-Muqaddas atau kitab apa? Silakan berikan sama kita. Di mana pembuktian itu kan? Jangan cuma oh ada. Ada tapi buktinya mana? Begitu. Maunya kan begitu. Pembuktian yang kita kita di sini. Yang kamu tunjukkan tadi itu narasi salah seorang yang membuat artikel itu. Begitu. Sehingga Bang Aldo tadi bilang, saya juga bisa buat artikel seperti itu. Kan? Coba, kalau kamu mau pakai narasi itu, kenapa ketika saya dulu pernah membawa sama dia narasi Rita Wahyu, dia tolak? Bahwa Matius 28 nomor 19 adalah palsu. Baru dia mau kasih tunjuk video Menhm. Saya bilang, ini narasi sarapan Biblika pagi saja kamu tolak. Coba. Ya makanya kan Bang Loding tadi kan Bang Immanuel Viro minta sama dia sebenarnya kan untuk membuktikan bahwa narasi yang disampaikan itu kuat, ya kan? Artinya dia bisa membuktikan dong ada sebuah kitab suci yang dipakai orang-orang Kristen sebelum abad ke-7, sebelum Islam ada, ya kan? Dia dibuktikan lah. Oh ini loh ada kata Allah loh di situ, ya kan? Seperti itu sebenarnya kunci dari narasi. Simple. Itu kan ya kita sambut dulu. Robit Islam Kristen. Islam. Oh Islam. Sabar dulu Bang ya. Sabar Bang, kita prioritaskan Muslim dulu. Yang prioritaskan Islam dulu. Yang Muslim dibantu tap-tap layar dulu teman-teman Muslim ya. Ini kita biar karena ini Bang Viro sama Bang Aldo ini mereka juga perjuangkan agar bagaimana istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran itu dihilangkan di dalam Bible. Biar Bible berdiri dengan sendiri begitu teman-temannya. Oke ya. Aduh, kalau yang naik ini dia cuma modal imani saja. Dia tidak percaya Bible. Dia cuma percaya Yesus pernah datang dia bantu. Itu pun bantu dalam mimpi. Selamat malam Bang Lodi. Kok Abang, gelap? selamat malam Bang. Kok gelap? Wait. Nah itu kan. Halo Pak Edo. Coba Bang Aldo sama dia coba. Dia agak keras lagi dia ini orang. Coba silakan. Gini loh Kalau Bang Lodi. sama Bang Aldo aja dulu lah. Kalau aku mah udahlah. Sama Bang Aldo aja dulu. Silakan. Bang Aldo. Bang Lodi. Halo Pak Edo. Malam-malam. Gini loh Bang Loding. Aku tadi kecewa ya. Kenapa kecewa? Iya sama coba, Bang coba. Aldo. Sama Bang sama Aldo Bang. ini. Sama Iya. Bang Aldo. Iya. Gini loh Bang. Aku tuh paling nggak suka kalau Tuhan aku tuh dihina kayak bilang tadi hewan, kambing. Janganlah Bang. Ini nih. Justru Iya. Bang Aldo, kamu dengar dulu. Justru Bang Aldo inilah Kristen yang original teks yang mau membela Tuhan itu yang sebaik-baiknya Tuhan, bukan menghujat. Coba dia punya pemahaman. Kamu percaya waktu Yesus di dunia manusia, ketika dia mati baru jadi Tuhan kan? Iya, tadi dia bilang gini Bang. Tadi dia bilang begini. Bagaimana? Telinga aku tuh masih tajam. Jadi aku Bilang kedengar. nanti saya hajar Bang Aldo. Dia bilang bagaimana? Coba Dia bilang silakan. tadi, kata nama Yesus itu coba diganti kambing. Oke, saya tanya dari hati ke hati buat kamu nih ya. Aku Yesus, nggak suka. oke, baik. Saya tanya dulu dari hati ke hati buat kamu nih. Yesus ini pantas dimuliakan atau pantas dihinakan? Jujur ini, dari hati ke hati. Dimuliakan lah. Dimuliakan. Kalau ada yang menghujat Yesus, ada yang menghina Yesus, kamu marah atau tidak itu? Aku marah. Marah, baik. Kamu ambil HP kamu yang satu, kamu baca Galatia 3:13. Baca situ. Marah sama dia ya, baca Galatia 3:13. Di Galatia ngomong kalau Yesus itu kambing. Coba buka dulu, bukan lebih parah daripada kambing. Galatia Coba buka. berapa Bang?
Galatia 3:13. Why? Coba baca. So sadap ini. Rupa setinggi ini Bang Viro. Rupa setinggi ini anak. So tak gantung tuh mata. Galatia. Ingat Bang Aldo ya, Bang Viro ya, kalau ada yang menghujat Yesus, kita harus marah dia ya. Galatia 3:13. Galatia 3 ayat 13. Baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib hanya pakai sempak? Siapa namanya? Yesus. Nah, kan dia menghujat. Memang kurang ajar kau ini. Aduh, kau ini. Masa kau bilang dia terkutuk? Aduh, kau ini. Setidaknya aku nggak bilang dia binatang. Silakan Bang Aldo, silakan Bang Aldo. Saya mute lah kalau ini Bang Aldo. Silakan. Jadi gini Pak Edo ya, saya tidak bermaksud untuk menyepelekan nama sosok yang saya hormati juga. Makanya saya menyebutnya itu dengan nama aslinya Yeshua. Tadi ya, contohnya nih ya, ada orang yang istilahnya tuh tidak menghargai nama Tuhan yang lain. Nama Tuhan Muslim itu kan Allah. Nah, dia itu bilang kalau Allah itu bukan nama gitu. Sehingga saya bilang ya, kalau begitu ya berarti tidak menghargai nama sosok ini, nama sosok yang dipuja ratusan juta orang di Indonesia. Nah, karena bagi dia nama itu nggak apa-apa, diganti-ganti nggak apa-apa. Jadi saya kasih contoh bagaimana kalau nama Yesus diganti kambing. Harusnya kan dia tersinggung dong. Tapi bagi dia nggak apa-apa. Nah, itu yang saya keberatan. Nggak boleh. Nama itu nama yang diberikan sama langit. Dari Gabriel kepada Maryam. Namanya adalah, ada dua nih nama Sang Mesias. Immanuel sama Yeshua. Nah, itu yang harus dipertahankan. Nggak boleh diganti-ganti. Itu maksud saya, Pak Edo. Iya, tapi Anda lebih terlalu, Bang. Apa Anda tidak takut kalau dicabut nyawa Anda malam ini? Saya nggak mungkin dicabut. Saya menghargai dia lebih dari siapapun. Menghargai kok tapi bilang binatang, Bang. Makanya Anda itu nggak nangkep apa yang saya bicarakan. Aku ikuti dari tadi loh, Bang. Nih, menurut Anda, nama itu boleh diganti-ganti nggak? Tak boleh lah. Kenapa Anda kita bilang manusia. Yesus? Kenapa Anda bilang Yesus? Bang, kalau nama kita manusia terserah mau diganti kambing ke babi ke pedok ke anjing. Emangnya Yeshua itu bukan manusia? Yeshua itu juga manusia. Nama nggak boleh diganti, tetap harus apa adanya. Bang, saya selalu menghormati ya. Setiap kalian mau ngomong apapun itu aku selalu menghormati. Tapi kalau kamu sudah bilang nama Tuhan aku dengan kata binatang, aku tuh nggak suka, Bang. Oke. Aku tantang kau malam ini. Bisa? Tantang apa? Tantang apa? Kamu percaya Yesus nggak? Enggak, itu tokoh fiktif kok. Gimana mau percaya? Kamu nggak percaya? Saya bilang, saya percaya Yeshua. Nggak ada Yesus sini, Bang. Aku nama Yesus, bukan Ya Yeshua. udah gitu, saya hormati. Sama kayak orang tua saya juga nyebutnya Yesus. Cuma kan Anda tanya ke saya nggak percaya Yesus, saya percaya nama aslinya. Nama aslinya Yeshua. Anda tanyanya ke saya kan? Yang membuat nama-nama itu kan manusia. Tuhan sendirinya nggak ada. Enggak, bukan manusia. Jadi nama Yeshua itu pemberian dari langit, dari Sang Bapa melalui Gabriel. Dikasih tahu ke maminya. Nama anaknya yang dikandung itu jangan dikasih nama sembarangan ya. Nama sembarangan ya. Nama sembarangan ya. Nama sembarangan ya. Nama sembarangan ya.
ngadepin orang ini dia berdoa deh. dia satu kawan iya. Dia ini Bang Viro punya adik sepupu satu daratan. Teman-teman saya ngelek kah? Ngelek tidak? Dibantu tap-tap player dulu teman-teman, kasih kencang. Love orange jangan lupa teman-teman. Soalnya ini biasa ngelek itu karena lupa love orange, kasih kencang ini. Ya silakan. Sebenarnya kalau kembali kepada apa dari Aramaik langsung ke terjemahan itu luar biasa. Tidak akan mau belok kiri belok kanan begini begitu, tidak. Saya Cuma kasih kenapa tahu ya mereka masih teman-teman selalu ya. berpegang ke silakan. Jadi gini, kalau teman-teman pakai LAI itu Bang nggak Aldo, apa-apa. Bang Aldo, Ya. Bang Aldo, Viro tanya dong sama Bang Aldo, Viro tanya dong sama Bang Aldo. Bang Aldo, emang metode Silakan. metode mentranslatekan sebuah kata dalam bahasa itu ada nggak? Misal contohkan Aramaik, Kang, Aramaik bisa nggak dia ke Ibrani dulu, baru ke Inggris dulu, baru ke Arab dulu, baru ke Indonesia, atau gimana? Bisa nggak seperti itu, Bang Aldo? Artinya Nggak bisa melewati menclok. beberapa Ya, palingan gini. beberapa sumber bahasa baru baru ke Indonesia, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Jadi bisanya Nggak gini. bisa kan? Aramaik itu kan nggak ada nih kamus Aramaik Indonesia. Ya Karena itu kita lihat kamus Aramaik Inggris. Nah, itu kan ada naskahnya tuh ya. Aramaik, terus kita lihat nih Aramaik Inggrisnya bagaimana. Misalnya Aloho, oh dalam bahasa Inggris God. Nah, di Indonesia jadinya Tuhan. Kita lihat nih Aloho artinya apa supaya kita bisa pastikan juga gitu. Karena diksi di dalam atau kata-kata di dalam bahasa Indonesia itu kan terbatas. Ya, dibandingkan bahasa Inggris, bahasa Arab jauh lebih banyak nih. Bahasa Indonesia itu terbatas. Jadi kita harus tahu dulu arti katanya itu, terus sinonimnya di dalam bahasa Inggris, baru kita pilih dalam bahasa Indonesia. Inggrisnya itu God, di bahasa Indonesianya ini nggak boleh Allah, ya harus jabatan, karena kan kalau teman-teman cek ya di kamus nih dalam bahasa Inggris God itu artinya adalah the spirit who is worship. Ya, jadi roh yang disembah. Nah, kita lihat di kamus kita KBBI. Oh, ada kata Tuhan, artinya adalah sesuatu yang disembah. Oh, berarti pas. Gitu. Nah, tadi saya mau sampaikan ya teman-teman, kalau teman-teman bacanya yang terjemahan LAI itu nggak langsung dari Yunani. Ya, LAI itu terjemahan dari Melayu Bode. Melayu Bode terjemahan dari beberapa Melayu yang lain. Nah, terjemahan Melayu yang lain adalah terjemahan dari kitab bahasa Belanda. Kitab bahasa Belanda terjemahan dari Yunani. Tuh, jadi dia lompat-lompat tuh. Aslinya dari naskah Yunani. Nah, Yeshua ngomong-ngomongnya itu dalam Aramaik, berarti Yunani ini adalah terjemahan dari perkataan Yeshua dari Aramaik. Jadi kan ini dari terjemahan ke terjemahan. Makanya kalau ada bias-biasnya itu adalah hal yang wajar. Nah, kami mencoba memberikan terjemahan alternatif, bukan untuk mengganti. Alternatif aja. Jadi kalau teman-teman ingin khotbah gitu kan, ingin memperkaya wawasan, ini yang bagusnya gitu loh. Untuk tahu Yesus tuh ngomong kayak gimana. Nah, ini terjemahan dari naskah Aramaik langsung ke Indonesia. Ini. Misal Yohanan 10 ayat 30. Ya, di situ Yeshua ngomong, "Eno wovi hatnan." Titik. Langsung kami terjemahkan ke Indonesia. Kami lihat dulu Inggrisnya. Oh, Inggrisnya gini, Indonesianya adalah aku dan Bapakku, kami adalah satu titik. Gitu. Satunya apa? Nah, baru kita lihat nih di kamusnya. Satunya itu di dalam bahasa Inggris artinya hat atau each one. Ya, one atau Nah, each one. ya. Nah, Oke, Bang Aldo, ini ada Pak Francisco. Beliau salah satu Kristen yang taat terjemahan, dan beliau sangat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan punya Tuhan. Bapak Francisco, silakan buka. Beliau itu awalnya tenang, tapi kalau sudah tengah-tengah perjalanan arusnya kuat.
kemarin saya dibilang kau putolo itu. Silakan Halo, Pak Francisco. Ya, Pak Franco. pernah diskusi. halo. Halo, Ya, Pak Franco. silakan dibuka Pak Franco. Silakan dibuka dola Pak Franco. Dola lagi. Apa? Dibuka kamera. Dia lemari sudah pindah kiri, pindah kanan ini. Silakan. Pra Francisco. Ya, malam Pak Pastor Loading. Ya kemarin itu agak ini karena bukan saya yang bikin masalah karena Dola. aplikasi ya yang ada perbedaan. Ya malam Pak Aldo, malam Pak Viro. Ya, Pak malam Viro. juga. Ya. Terkait dengan nama Yesua atau Yesus, menurut pandangan saya bahwa itu cuma dialektika aja. Memang nama itu tidak bisa dirubah. Malam host, malam semuanya. Ya malam. Oke, siap. Bang apa? Pak siapa dibuka kameranya, Pak? Ya, silakan Pak Jospen. Pak Sospen, buka kamera. Silakan lanjut Pak Franco. Iya, saya buka pun. Lanjut Pak Franco, silakan. Jadi menurut saya Palo itu adalah dialektika, bagaimana orang setiap negara itu mempunyai pronounce, pengejaan, karena lidah setiap daerah itu kan berbeda atau negara itu kan berbeda, sehingga mengalami sebuah pengucapan. Ya tetap saya mengatakan tidak boleh diganti. Kalau nama itu ya tetap nama, menurut pandangan Pak Aldo benar bahwa itu tidak salah. Yesua yaitu harus Yesua gitu. Yang bisa mengucap Yesua baiklah itu benar gitu. Tapi ketika di suatu negara mengalami sebuah perubahan karena dia tidak bisa mengucap kata Yesua dengan dia mengikuti budayanya dia, akhirnya dia bisa mengatakan Jesus Christ misalnya, Yesus Kristus, kayak gitu. Lebih mudah dia, tapi merujuk kepada sosok yang sama. Contoh orang saudara-saudaraku Islam misalnya Pak Loding, ketika Abraham itu bisa menjadi Ibrahim gitu ya kan, itu kan dialektika, bahas karena pengaruh dari daerahnya itu sendiri yang tidak bisa mengeja. Tapi sesungguhnya ya nama itu tidak boleh dirubah gitu. Menurut Pak Waldo itu benar, nama itu tidak boleh dirubah. Memang itu tentunya saya setuju, tapi ketika orang tidak bisa mengucap, mengeja, ya begitulah yang akan terjadi. Tapi sosoknya itu sama, kayak gitu. Jadi kayak tadi, Yohanes Silakan, Pak Aldo, menjadi mungkin mau Yahya, tanggapi atau gimana? kan ya itu. Apakah itu tokoh fiktif? Yahyanya enggak. Karena itu karena pengucapannya. Ya, Bang Loding, setuju dengan Bang Loding, Pak Aldo. izin Bang Loding. Pak Aldo izin ya, Viro turun dulu ya, karena ada tamu ini teman-teman ya, izin ya. Oke, siap Bang Viro, siap. Thank you Pak Viro. Ya. Ya, oke, bersama-sama Bang Aldo. Oke, Ini Pak Viro. sebenarnya tadi kita tidak bahas tentang nama ya. Sebenarnya kita ini bahasnya. Iya, kita apakah- kembali ke topik saja. Kita apakah kembali ke topik. Yesus Ya. atau Yesua itu punya Tuhan atau tidak? Ya, kita kembali ke topik. Itu pertanyaannya. Apakah Itu. Yesua punya Tuhan atau tidak? Itu. Ini agak panas jadinya kalau misalnya. Iya, soalnya Bang Aldo ini Kristen original teks. Silakan. Ada Bang Napi 28, ada Pak Yohanes 17:3 juga nih. Silakan. Bang Francisco duluan mungkin, silakan. Oke. Yesua punya Tuhan. Ya. Nah, ini agak lama nih, agak lama dia akan jawabnya. Dia Iya, mau putar. Kalau Dia mau putar. kita membahasakan secara
Kristen Kristen mula-mula ya. Kristen ya. Kristen. Bapak bisa nggak jawab dulu gitu? Ya, tidak atau tidak tahu. Baru nanti ada penjelasannya. Kalau saya mengatakan sesuai dengan Alkitab, memang Yesus itu mengatakan dia punya bapa. Iya kan, muter dia. Ya, Saya nggak tanya dia punya bapak atau enggak, dia punya mobil atau enggak, dia punya istri, punya rice cooker atau enggak. Saya nggak tanya itu. Saya tanya, apakah Yesus punya Tuhan? Konteks Tuhan itu dalam bahasa Indonesia ya, dalam Iya, jadi nih, kalau saya ditanya, saya langsung jawab yes. Kalau saya tanya sama Pastor Loading, apakah Baginda Muhammad punya Tuhan? Punya. Nah, jelas. Apakah Allah punya Tuhan? Tidak. Nah, jelas kan? Baru ada penjelasannya kalau saya minta penjelasan lebih jauh. Saya nanya sederhana. Menurut Pak Franco, apakah Yesus punya Tuhan? Kalau menurut saya Yesus tidak punya Tuhan. Nah, oke, nggak tidak. punya Tuhan. Oke. Ya. Sekarang kita beralih yang ke lain dulu ya, sebelum nanti ada eksplorasinya. Ke Pak Nabi 28. Apakah Yesus punya Tuhan? Jadi kalau jelas tidak, kalau Yesus punya Tuhan artinya dia bukan Tuhan. Oke. Itu aja. Nah, Karena jelas. nggak mungkin karena tidak mungkin Tuhan punya Tuhan. Oke. Nah, Sekarang itu saya konsekuensi tanya. logis. Jadi nggak apa-apa. ketika dia punya Tuhan, Bentar ya. otomatis dia Satu-satu. bukan Tuhan. Makanya sebentar dulu Bang Aldo, sebentar lah Bang Aldo, sabarlah. Saya kan belum selesai, sebentar. Belum, masih 30 detik, sebentar. Biar saya jelaskan. Jadi kalau orang mengatakan dia Kristen tetapi mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti dia Kristen palsu. Dia bukan Kristen. Dia bukan pengikut Yesua. Gitu loh. Oke, Jadi udah kalau ya. orang mengatakan, jadi lebih kerennya, ya dia bukan pengikut Yesua dia kalau dia mengatakan Yesus punya Tuhan, jangan berdusta. Berarti dia memang di luar Alkitab. Begitu. Silakan. Sip. Sekarang saya tanya nih ke Pak Yohanes 17. Kayaknya jawabannya tepat nih kalau Pak Yohanes 17. Halo Pak. Iya, silakan. Apakah Yesus punya Tuhan? Wah, kalau menurut Yohanes 17 ayat 3, 1 Korintus 8 ayat 6, terus Matius 11 ayat 25, jelas Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Ya, itu kan jelas. Ya. Nah, ini ada dua perbedaan. Ya. Ada yang bilang nggak punya, ada yang bilang punya, gitu kan. Kalau Pak Franco agak muter-muter dikit, gitu, tapi akhirnya kayaknya nggak punya. Nah, ini kalau saya ditanya, ya, saya akan jelas menjawab punya Tuhan. Kenapa? Karena Yeshua sendiri yang ngomong. Ya, ada beberapa ayat di mana dia secara jelas. Contoh, ya. Di Yohanes 20 ayat 17. Nah, dalam bahasa Aramaiknya nih, Yeshua ngomong, Avi wa bukon, walahi walahkon. Terjemahannya ya ke dalam bahasa Indonesia jadinya Bapakku dan Bapak kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Oke. Ada lagi ayatnya, ada. Ya, misalnya Markus 12 ayat 29. Nah, Yeshua ngomong lagi-lagi pakai bahasa Aramaik. Shemo Yisrael, Morio Alohon, Morio Hathu. Dengarlah atau patuhlah Israel. Morio Tuhan kita. Nah, Morio itu satu. Morio Tuhan kita. Berarti Yeshua punya Tuhan yang namanya Morio. Itu jauh lebih jelas. Ya, ayat yang lain. Lagi-lagi perkataan Yeshua pada saat dia disalib, dia ngomong, Il lemonos sabachthani. Artinya apa? Tuhan. Untuk inilah aku ada. Nah, jadi ngomong lagi. Dalam satu kalimat dia nyebut dua kali.
Tuhan, Tuhan. Kalau di di Injil yang lain Eloi, Eloi, Tuhanku, Tuhanku. Jelas. Nah, yang paling jelas itu sebenarnya ada di Yohanan 4 ayat 22. Ya, di situ dalam bahasa Aramaiknya Yeshua ngomong sakdin. Artinya dalam bahasa Indonesia kami menyembah. Ya, berarti Yeshua sosok yang dianggap Tuhan oleh orang Kristen di Indonesia, oleh saya, dia punya Tuhan. Ya, ini yang saya sebut tadi 4 ayat langsung dari ucapan Yeshua. Bukan perkataan Paulus, bukan tulisan bapak-bapak gereja. Masalahnya kenapa banyak orang Kristen yang tidak tahu? Pertama, nggak tahu bahasa Aramaiknya, nggak pernah ada yang ngajarin. Kedua, bacanya terjemahan yang kurang pas. Apakah bapak-bapak di sini juga mau bantah saya? Silakan. Ya, jadi ketika Anda berkata seperti itu, Anda otomatis bukanlah yang mengasihi Yesua. Gitu loh, jangan munafik lah, nggak boleh munafik. Karena itu konsekuensi logis. Kalau Anda bicara, perhatikan konsekuensi logis dari setiap ucapanmu. Jangan di saat yang sama kau memuliakan Yesua, tetapi di saat yang sama kau merendahkan Yesua. Saya berani mengatakan kepada kalian, kalian itu Kristen palsu semua. Karena hanya orang yang mengatakan Yesua adalah Tuhan, dialah yang Kristen. Jadi jangan munafik lah. Bagaimana kau menerjemahkan Alkitab sementara kau tidak mengasihi Yesua? Itu standar janda itu. Jadi kamu ini belum beres di dalam hal logikamu macet. Jadi Yesua jelas mengatakan di dalam Wahyu 1 ayat 8, dialah yang awal dan yang akhir. Dialah penguasa ciptaan. Coba, dialah, Yesua itu bukan orang Indonesia ya. Coba disampaikan dulu bahasa Wahyu 1 ayat 8. Iya, coba. Wahyu 1 ayat 8. Makanya kamu tidak perhatikan kan? Nah, aku adalah Alfa dan Omega. Itu bahasa Indonesia. Firman Tuhan. Elohim yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Pakai bahasa Indonesia. Aku adalah. Jelas. Gimana kamu mau melintir ayat itu? Saya meyakini Yesus 1 ayat 8. Iya. Bedanya gini ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Dia jelas bilang begitu. Ya, bentar saya jelasin ya. Saya juga meyakini. Jadi begini Aldo, bereskan dulu lah logikamu. Baru jangan menerjemahkan Alkitab. Ya. Bedanya kalau saya menjelaskan ke orang itu langsung dari Aramaiknya. Yeshua nggak ngomong pakai bahasa Indonesia, Pak. Coba Bapak jelaskan dulu Aramaiknya kayak gimana, baru terjemahannya. Coba silakan. Sudah. Kalau kamu bermain di situ itu licik namanya. Jadi begini Aldo ya. Saya anggap aja nih saya ini bukan Kristen ya. Begini Aldo. Anggap aja saya bukan Kristen. Oke, kamu dulu yang ngomong, silakan. Oke, ya. Anggaplah saya ini gitu bukan dong. Kristen, Pak. Begitu. Baru keren. Gitu, baru keren. Ya. Anggap saya bukan Kristen, saya ingin Kalau kamu bilang kamu bukan Kristen baru keren. Saya suka itu. Ya, Yeshua itu dari data gitu dong, jangan kamu nanti kamu tidak berhak menerjemahkan Alkitab ya. Oke ya. Jadi tolong kasih tahu saya Yeshua ngomong apa. Baru nanti ada terjemahannya gitu. Ya, silakan. Silakan. Iya itu sudah Wahyu 1 ayat 8 itu. Aku adalah Alfa dan Omega. Jelas. Bagaimana lagi mau kau tafsir lagi tuh? Silakanlah, cobalah dulu, bikinlah dulu tarianmu di situ. Menarilah dulu kau di situ di Wahyu 1 ayat 8. Apanya yang mau menari-nari, Pak? Saya tanya. Cobalah bikin dulu tarianmu di situ. Yeshua itu bukan menari orang Indonesia. Yeshua itu kan bukan bule juga. Dia ini adalah orang Yahudi. Ngomong itu pakai bahasa Aramaik gitu loh, Pak. Coba jelasin ke saya. Tahu nggak? Kalau nggak tahu bilang aja. Ya sudah kau bantah saja itu. Coba kau bikin bahasa Aramaik. Ya, gimana mau bantah? Gimana saya sih udah kau? tahu. Kenapa bermain di bahasa? Kenapa kau menyembah bahasa? Ya, kenapa kau menyembah bahasa?
Saya Kau nggak kenapa nyembah bahasa, menyembah saya cuma bahasa? ngasih tahu fakta. Gini, Yeshua jelaskan itu saja. bukan- Aku mau kau bukan orang jelaskan menurut Indonesia. keyakinanmu. Ya, Yeshua itu ngomong pakai bahasa Aramaik. Iya. Tadi kan saya udah jelasin. Jadi, Anda bisa iya, bantah nggak apa yang Yeshua ucapkan? Kok seakan-akan Ya, Yeshua yang sebentar. saya sampaikan itu beda sama Yesus Anda gitu loh. Coba jelasin Saya dulu bawa data Aramaiknya loh, bagaimana. Wahyu 1 ayat 8. Coba, jangan-jangan Ya, beda saya di juga situ. dari tadi bawa Loh, data gimana semua. sih? Kau baca lah. Kok baca gimana? Gimana sih? Anda Ini yang kan bawa data data yang saya kok. bawa. Anda Wahyu bawa 1 ayat data. 8. Ya, coba Yeshua ngomong apa gitu dalam bahasa Aramaiknya. Iya. Jangan-jangan yang Anda baca itu salah terjemahan. Jangan baca terjemahannya dulu. Ini Wahyu ini bukan bahasa Aramaik, ini bahasa Yunani. Nah, Gimana udah sih coba kau? bahasa Yunaninya Kenapa apa? kau nggak Coba. tahu bahwa perjanjian Ya, baru adalah coba bahasa bahasa Yunani? Yunaninya apa gitu loh. Gimana Jelasin sih deh, kau? jelasin. Belajar lagi lah kau Waldo, belajar lagi lah. Nggak apa-apa. Kau Coba jumpa dengan Nabi Anda 28 meyakini ini. itu Yunani, coba. Jangan langsung ke Indonesia. Jangan muter-muter sama saya. Coba jelasin. Kau yang muter-muter, kau jelaskan saja. Ini kan saya sudah bawa data, jelaskan. Enggak, Anda itu nggak Menurutmu jelaskan to the bagaimana? point nih. Perhatikan ya. Kau mau bantah silakan. Gitu loh. Saya itu Itulah Bang Aldo. sudah menjelaskan Ya, 4 ayat bantah, di bantah. mana Yeshua sendiri ngomong pakai Aramaik. Lalu saya terjemahkan ke Indonesia. Kalau dia sendiri ngomong dia punya Tuhan, terus Anda bilang, oh enggak, dia nggak punya Tuhan. Berarti Anda ini kurang ajar. Yesus sendiri Anda bantah gitu loh. Karena Anda bukan Kristen, makanya Anda bilang dia punya Tuhan, nggak apa-apa ya loh. Enggak, saya bicara Tuhan, itu kenapa kau bilang naskahnya. aku kurang ajar? Justru Naskahnya. kau yang kurang ajar. Ada naskahnya, Kau Pak, bilang gitu loh. Loh, gimana kau ini? Saya buktikan ya. Kau nggak punya, kau nggak menuhankan Yesus. Perhatikan ya. Kau bilang Nah, aku saya kurang bukain ajar, nih. lucu kau. Nggak, Ngomong yang saya benar bukain lah. yang Yunaninya. Mau nggak saya bukain Yunaninya supaya Bapak tahu kalau di situ juga Yesus itu punya Tuhan. Mau tahu nggak? Nih saya bukain ya. Jangan muter-muter, jelaskan saja lah. Saya Loh, sudah saya bawa bisa data kok jelaskan di sini. Pak, tapi kalau tanpa data, akhirnya Ya saya itu sudah, setara jelaskan sama abang Anda, aja, gitu. santai aja jelaskan. Jelaskan lah, jelaskan. Mau itu dalam bahasa Aramaik, Yunani atau terjemahan bahasa Inggris, Yesusnya punya Tuhan. Ya, ini Anda nih gimana Ini sih? dalam nih? jelaskan saja, jelaskan. Kok jelasin dari tadi gua Bagaimana udah jelasin menurut gitu Anda? loh. Mm-mm. Nih ya, sebentar. Saya buka Yohanan atau John 20. Wahyu 1 ayat 8, bukan Yohanes. Wahyu 1 ayat 8. Kok kayak Yohanes? Saya bawa Wahyu, kau buka Yohanes, man sih? Saya menjelaskan tadi, Pak. Wahyu Yeshua 1 itu ngomong ayat dalam 8 bahasa itu Aramaik. pengakuan dari mulut Yesus langsung. Ya deh, oke. Wahyu 1 ayat Gak mengerti juga kau bahasa. ayat berapa? Ayat berapa? 8. Ya, Anda ngerti nggak bahasa Yunaninya? 8. Anda ngerti nggak? Oh, jelasin. Anda tuh kalau ngerti bilang, kalau enggak, jujur gitu loh. Iya, jelaskan lah. Enggak usah saya jelasin. Iya, bagaimana kau membantai itu? Bantahlah. Bantahlah Wahyu 1 ayat 8 itu, bantah bahwa Yesus berkata di situ, aku yang awal dan yang akhir. Bantahlah, coba kau bantah dengan bahasamu sendiri. Mau bahasa monyet kau bikin, mau bahasa B2 silakan. Pak, gini loh, saya Bantahlah, tidak kau kan bisa kau bermain kata-kata. Kau Enggak, jumpa saya nggak lawan bermain imbang ini. kata-kata. Coba Saya silakan. nggak suka Pak bersilat lidah. Ya, saya meyakini silakan, makanya Yeshua jelaskan itu dulu itu. adalah Tuhan. Pak, sekali lagi ya. Ini dari tadi juga Pastor Loading udah dengerin berkali-kali. Saya meyakini Yeshua itu Tuhan. Tapi saya nggak bisa bantah perkataan dia gitu dari beberapa ayat. Dia punya Tuhan. Bagaimana Yesua punya Tuhan? Kau bilang dia Tuhan. Kau standar ganda, bro. Apanya standarnya? Logikamu Coba di sini, buktikan. kuuji logikamu di sini. Loh, Munafik yang bilang kau, Tuhan munafik. satu Kau siapa? bilang Yesua itu Tuhanmu, tapi kau bilang dia punya Tuhan. Iya, Gimana kau yang itu? bilang Kau itu Tuhan manusia itu satu munafik, siapa? bro.
Yang Kau bilang Tuhan Yesua itu satu punya siapa? Tuhanmu, tapi kau bilang dia punya Tuhan. Kau manusia munafik. Bertobat kau. Udah, nggak usah Sekarang aja istilahnya kerja kamu. nasehatin. Kita nih sedang Bagaimana kau berdiskusi mengatakan secara Yesua data. Tuhanmu? Coba. Tapi kau bilang dia punya Tuhan. Kau saja ngerti Tadi maksud udah saya jelasin Masa kau Pak nggak ngerti? ayatnya. Di mana ayatnya Tuhan itu Gak satu? usah kau muter-muter, kau udah skakmat. Kau Di mana sudah Tuhan menyangkal itu tadi satu? Yesua itu. Sekarang kau bilang Yesua Tuhanmu. Tidak Loh, bisa emang Tuhan dari punya tadi memang Tuhan. saya ngomong Makanya kayak gitu, selalu nih. kuhajar di sini tungtung. Coba. Gimana kau? Pastor Lodi. Bagaimana kau bilang Yesua Tuhanmu sementara kau bilang dia punya Tuhan? Itu dulu bereskan. Gimana sih? Mau nangis? Coba, Kau mau Pastor nangis? Loding. Saya dari tadi saya kan udah jelaskan kan posisi saya Yesua itu Tuhan. Sudah jelaskan. Berarti kau jangan kau bilang Yesua Iya. Tuhanmu. Loh, Iya, coba kita. emang kalau Bagaimana, saya Bos? menyembah Tengah dia nih, emang Bos. kenapa Tengah nih, Bos. gitu loh? Bang Aldo, boleh saya yang jawab? Ya silakan. Iya, coba. Sabar. Masa kau menyembah Coba ciptaan? kita. Jadi begini Bang Napi, tadi Bang Aldo, dia tidak pernah mengatakan bahwa Yesua itu bukan Tuhan. Dia tetap mengatakan Yesua itu Tuhan, tetapi menurut Bible yang perkataan Yesua, ternyata Yesua juga punya Tuhan. Jadi selepas dari itu saya sudah tidak tahu bagaimana pemahamannya, tapi beliau tetap mengatakan Yesua itu Tuhan. Berarti konsekuensi yang diterima berarti ada dua Tuhan. Tapi selebihnya kita dengar penjelasan Pak John 17:3. Nanti setelah itu ditutup oleh Pak Francisco. Nanti sorry. Saya lihat Pak Francisco, saya teringat bola soalnya. Silakan Pak Yohanes 17. Baik. Jospen. Tapi jangan kau potong ya Nabi 28, dengarkan. Dalam Ibrani 1 ayat 20, dalam Ibrani 1 ya ayat 3 bunyinya begini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Bahasa Yunaninya gambar wujud Allah adalah karakter hipostasis. Hipostasis artinya kodrat, esensi, substansi. Dia memiliki substansi yang sama dengan Bapa. Itu menurut Ibrani 1 ayat 3. Nah, mengapa dia memiliki substansi yang sama, memiliki kodrat yang sama, memiliki esensi yang sama, memiliki hipostasis yang sama dengan Bapa? Dilanjutkan di ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nah, dasar keilahiannya Yesus, ketuhanannya Yesus adalah karena dia diperanakan dari Bapa. Dia memiliki substansi yang sama, dia memiliki hipostasi yang sama. Makanya walaupun dia adalah Tuhan, dia memiliki Tuhan. Nah, dilanjutkan. Makanya di ayat berikutnya, di ayat 6. Dan ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Inilah dasar bahwa dia adalah ilahi. Dia memiliki kodrat yang sama dengan Bapa. Nah, selanjutnya, makanya di dalam Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ayat 23 ya, ayat 23 dan 26 dikatakan begini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus sendiri mengatakan bahwa kodratnya sama dengan Bapa, esensinya sama dengan Bapa, substansinya sama dengan Bapa. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi, Yesus menuntut penghormatan yang sama dengan Bapa. Kenapa? Karena kodratnya sama dengan Bapa. Makanya dia memiliki Tuhan, walaupun dia adalah Tuhan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Kalau Yohanes 17, cari siapa kakeknya. Itu tugasmu. Cari siapa kakek Tuhanmu itu.
Masa dia punya bapak tidak punya kakek? Memang kalian nggak waras semua kalian. Satu-satu nggak ada waras. Itu tugasmu, cari siapa kakeknya, siapa tetangganya, siapa menantunya, siapa yang engkongnya, siapa menantunya, cari itu. Tugasmu itu bodoh. Masa Tuhan punya Tuhan? Udah muter-muter kayak begini ya. Langsung to the point aja. Itu logikanya, itu logika dasar itu. Nggak, Itu logikanya logika udah dasar jelas lu ya. kok turunin Ini aja. saya Mau nangis tanya. kau? Jumpa kau Coba sama saya aku. tanya, di mana Yesus ngomong Tuhan Gimana? satu? Itu tugas kalian. Nggak ada gitu. Gimana mau cari? Nggak Makanya ada. saya katakan itu alegoris. Kok alegoris Nah, gimana? makanya berarti itu alegoris, bukan benar-benar dia punya apa-apa kan? Loh, saya nggak bilang dia Itu punya dong cara bapak, dia berpikirnya. punya Tuhan. Kalau dia benar-benar punya bapak, saya dengarkan. Di sini yang saya akui lebih cerdas adalah hostnya. Hostnya lebih cerdas di sini. Walaupun kalian kawannya, dia tahu saya masih masuk akal, makanya belum diturunkannya. Itu ukurannya. Tugas kalian itu. Coba Bang Iya, Napi, hostnya Bang Napi lebih kita cerdas. dengar. Ya, kita dengar ini dulu. Kita dengar apa penjelasan dari Bapak Francisco dulu. Tadi Bapak Yohanes 17:3 sudah mengakui bahwa Yesua adalah Tuhan dan dia punya Tuhan. Berarti dua Tuhan kan? Nah, dia sudah akui itu dan itu tidak bisa kita pungkiri karena memang ada. Matius 11:25 kan dia berdoa kan? Nah, coba Bapak Francisco bagaimana coba? Cuman ini agak-agak lain lagi. Silakan, Pak. Ini kawan saya beliau ini, Pak. Siap. Baik, Yang penting jangan keluar tolo lagi ya. Saya trauma dengan kata tolo itu. Bajingan Ya. Pak Loding. Nah, begini Pak Loding. Dari penjelasan Pak Aldo benar. Artinya beliau juga benar. Kenapa demikian? Pak Nabi 28 juga benar. Pertahanan itu benar. Tidak ada Ini kan sudah saya bilang ini agak-agak lain nih. Silakan. Sebentar. Karena ada kayak gini. Jadi Yesus mempunyai Tuhan. Kalau kita melihat dari perspektif ayat yang merujuk ya Perjanjian Baru ya. Di sana ada Yohanes 20 ayat 17. Yesus berkata, "Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ya, ada di Matius 27 ayat 46. Yesus berseru kepada Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yohanes 17 ayat 3. Yesus berdoa kepada Bapa dan menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jadi memang ada pandangan-pandangan non-Kristen itu betul kayak itu, bahwa ayat ini merujuk kepada pengakuan bahwa Yesua itu punya Bapa atau punya Tuhan. Nah, tapi kita harus mempunyai pengertian antara Tuhan dan Bapa itu sendiri, sehingga kita bisa memahami konsep Tuhan dan Bapa itu, atau Tuhan dan Allah itu. Karena kalau kita lihat, Rasul Paulus juga memberikan definisi. Ada perbedaan antara Tuhan dan Allah itu. Kalau kita melihat di dalam kalau 1 Allah, Korintus 8 ayat sorry 6. saya potong nih Pak Franco. Allah itu adanya di dalam Al-Quran, Pak. Kita Iya. aja ngomong Tuhan. Oke. Tuhan gitu. Oke, saya pakai Bapa lah. Kalau misalnya Ya. Allah itu saya pakai Bapa. Jadi Rasul Paulus itu juga menyebut dalam 1 Korintus 8 ayat 6 ada perbedaan antara Tuhan dan Bapa itu sendiri. Nah, ketika saya memahami tentang kenapa Yesus itu bisa memberikan dirinya, bahwa kayak tadi Pak Nabi 28 mengatakan akulah Alfa dan Omega, itu enggak salah. Itu pengakuan dia secara keberaniannya, dia mengaku dirinya bahwa dia itu setara dengan Bapa itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7, ketika Thomas itu bertanya tentang Bapa itu, dan Filipus juga bertanya tentang Bapa itu, lalu Yesus itu mengatakan bahwa sekarang ini sekiranya kamu mengenal aku
kamu mengenal juga Bapakku, dalam Yohanes 14 ayat 7 ya. Dia bilang, sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi konteks itu dia bicara ada kesetaraannya dia dengan Bapa itu. Makanya dia bisa bicara, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kayak gitu. Tetapi ada dua pribadi yang dia sampaikan. Jadi kamu percaya dalam Yohanes 14 ayat 1, kamu percaya kepada Bapa, kamu juga percaya kepadaku. Nah ini jadi saya punya pemahaman bahwa Tuhan yang dimaksud adalah sebagai gelar yang diperkuatkan untuk sebagai seorang Mesias, sebagai seorang penguasa di sini, kayak gitu. Jadi kalau Bapa itu memang segala sumber di mana semua itu berasal. Yesus pun berasal dari dia, makanya dia mengatakan aku keluar dari Bapa. Iya, luar biasa ya, penjelasannya luar biasa, jelas, tepat, dan sesat. Jelas. Silakan. Siapa mau tanggapi silakan. Saya pikir tadi dari Kejadian sampai Wahyu. Bang Aldo silakan, Bang Aldo. Silakan. Karena Bang Aldo begini teman-teman, Bang Aldo ini, beliau ini bahasa aslinya Yesus. Jadi dengar ya, beliau ini sementara menerjemahkan bahasa aslinya Yesus langsung ke bahasa Indonesia. Begitu. Karena terjemahan sekarang ini kan masih transit kiri, transit kanan, sarapan kiri, sarapan kanan. Akhirnya ada istilah-istilah Islam di dalam. Begitu. Jadi kita kembali kepada Bang Aldo. Silakan Bang Aldo perjelaskan, nanti kembali kita rolling-rolling lah. Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Inilah sulitnya kalau kita diskusi sama Kristen-Kristen Indonesia yang memang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Ya, ada kata Allah. Allah itu kalau di dalam bahasa Indonesia adalah nama diri, ya, proper name, ya, nama Tuhannya Islam. Tapi sering diucapkan gitu. Terus tentang kata Tuhan. Kalau tadi ya Pak Franco bilang 1 Korintus 8 ayat 6. Di situ si Paulus itu kalau diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia yang baik, jadinya kayak begini nih. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Sang Bapa. Jadi Yeshua bukan Tuhan. Sang Bapa itu Tuhan. Nah, kekristenan di Indonesia karena bacanya terjemahan yang salah, maka ya definisi kata Allah, kata Tuhan dan Tuhan jadinya itu berbeda-beda, kacau, nggak ngerti. Nah, inilah yang membuat kegaduhan di Indonesia. Kita tanya, Yesus itu punya Tuhan atau enggak? Tinggal baca aja, mau yang Yunaninya, Aramaiknya, bahasa Inggrisnya punya Tuhan. Jelas gitu. Tapi karena bacanya terjemahan bahasa Indonesia yang ancur-ancuran itu, makanya saya lah dibilang bukan Kristen, saya lah dibilang sesat dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat misalnya Yohanan atau John 20 verse 17, dalam bahasa Inggrisnya kan jelas juga, ya. My father and your father, my God and your God. Itu jelas, Jesus atau Yesusnya. Kalau ditanya sama orang bule gitu, punya Tuhan nggak, punya God nggak, pasti punya, dia bilang. Nah, my God di Indonesia jadinya Tuhanku. Sesederhana itu aja. Kok malah dibantah gitu. Saya cuma bantu aja loh, menerjemahkan dengan baik. Dan saya pikir itu aja ya. Dari saya coba mau denger ya. Ini mungkin ada yang lain ya, teman-teman yang mau bertanya, nanti saya coba jawab. Coba mungkin ada yang mau bertanya kepada Bang Aldo, mungkin Ya, dari saya mau tanya. Bang Yohanes. Silakan Bang Yohanes, silakan. Nah, kan begini ya, Romualdo. Saya karena Romualdo yang membuat tren bahasa Aramaik, terus dan Romualdo mengatakan bahwa bahasa yang Yesus gunakan pada masa itu adalah bahasa Aramaik. Pertanyaannya adalah, bahasa Aramaik apa yang digunakan Yesus? Karena setelah saya baca-baca di sini ada estrangelo, ada serto, ada Madaya. Kemudian Aramaik ini pun ada periodenya.
ada periode Aramaik Babilonia, ada Aramaik zamannya Zakaria. Nah, kemudian ada periode zamannya Septuaginta, ya, zamannya Yunani Alexander Agung. Nah, maksud saya itu. Nah, terus itu yang satu. Yang kedua, saya lihat juga perbedaan antara terjemahan yang Romualdo gunakan. Karena kalau dalam terjemahan baru Eloi Eloi lama sabaktani, sedangkan Romualdo menggunakan kata il. Nah, itu maksud saya. Terima kasih. Itu aja yang mau saya tanya. Enggak, kalau yang Saya kedua dalam hal tadi, ini ya, selamat malam. Saya dukung Bang Aldo ya, Bang Aldo, bahwa benar Yesus punya Bapa, Yesus punya Tuhan. Saya dukung. Ini saya against Nabi 28. Dia memang itu. Dia menganggap bahwa Yesus itu sepenuhnya Bapa. Kalau Yesus sepenuhnya Bapa, kan saya udah bilang kemarin, Bapa itu sumber cahaya terang. Bapa segala Ya, selamat terang. malam Bu Rosi, Bunda yang Rosi, nanti cantik. dulu kau bahas itu. Iya, Ya. Bunda di open cam Selamat dulu malam, Bunda, biar Bang Lodi. kecantikan Bunda itu bisa mengurangi mereka punya emosi begitu Bunda. Silakan. Ya. Saya dukung Bang Aldo dalam hal ini. Siap. ya Ya. makasih. Jadi gini, Pak Yohanes 17 ayat 3 ya. Yang kedua tadi ya, Eloi Eloi sama il itu memang di dalam Injil sendiri ada dua-duanya, Pak. Ya, kalau di Matius itu il, terus di Injil mana tuh? Markus ya, yang Eloi Eloi. Jadi sama-sama ada. Ya, kalau Eloi itu diterjemahkan ke Indonesia Tuhanku, il itu Tuhan. Nah, itu kenapa kok ada perbedaan ya? Ili sama Eloi itu karena perbedaan logat aja. Aramaik itu logatnya beda-beda. Terus ya, kalau yang pertanyaan yang pertama, Yeshua itu berbahasa apa? Nah, Bapak jangan rancu antara bahasa sama aksara. Yeshua itu berbahasa Aramaik dialek Galilea. Nah, aksaranya yang ada di zaman Yeshua adalah aksara Jewish script square, atau sering disingkat jadi Ibrani kotak. Itu tuh aksaranya. Cuma kan Yesus itu kan nggak nulis kan, ya, nggak nulis. Dan tulisan murid-murid Yesus yang ada di abad 1 itu kan udah hancur dimakan zaman. Jangan-jangan ini feeling saya ya, kalau memang itu nanti diketemukan sama arkeolog gitu ya, kalaupun diketemukan yang PB Aramaik, itu pasti aksaranya berbeda dengan PB Aramaik yang kita bisa baca di abad 5 sampai abad 10. Ya, kita bicarakan bahasa dan aksara yang berbeda di sini. Nah, aksara, kalau teman-teman pelajari, aksara Ibrani itu adalah salah satu bentuk aksara Aramaik. Ya, jadi aksara Aramaik itu dimulai kurang lebih 1000 sebelum Masehi. Lalu berkembang ya, menjadi salah satunya adalah aksara Ibrani kotak. Nah, aksara Ibrani kotak kemudian dipakai oleh orang Yahudi menulis naskah-naskahnya, masoret gitu. Mereka sebut itu aksara Ibrani pertengahan. Kemudian berkembang sekarang menjadi Ibrani modern. Jadi asal-usulnya adalah Aramaik. Nah, kalau Pastor Loading sama teman-teman Muslim yang membaca Al-Quran, itu aksaranya Arab, itu juga evolusi dari Aramaik. Cuma bedanya kalau Ibrani itu kan langsung ya dari Aramaik. Kalau Arab ini nggak langsung. Arab ini perkembangan dari Nabatean. Nabatean ini yang aslinya adalah Aramaik. Nah, yang saya ajarkan ke di masyarakat Indonesia inilah yang Aramaik Ekstrangelo. Kenapa? Karena naskahnya itu ada. Ya, yang abad 5, 6, 7 sampai 10 itu Ekstrangelo. Ya, kalau naskah yang di abad 1 tadi udah hancur dimakan zaman. Jadi nggak ketahuan sebenarnya itu aksara yang mana. Apakah ditulis sudah aksara Ekstrangelo atau memang masih aksara yang Ibrani tadi, itu kita sama-sama nggak tahu.
Oke, saya pikir itu dulu ya. Pastor Loading dan teman-teman, saya harus off ya karena saya dapat notifikasi harus jemput istri saya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya sudah diundang ke Siap. sini dan sudah share. Siap Bang Aldo, siap. Ya, kalau ada perbedaan, mohon maaf ya. Ini bukan bermaksud saya memaksakan ya, Pak Nabi. Sorry banget Oke, ya. Ini nggak aman ada, Bang Aldo, aman. nggak ada unsur pemaksaan apa-apa. Oke, Bu Rosi, Ya, thank you. ya. Berbeda Ya, Pak itu. Yohanes, Pak Frank. Ya Pak, ya Romo. Ya Bang, ya Bang, ya. Selamat malam Bang Aldo. Thank you Ya, ya. malam. Mari. Ya, di sini cuma ada saya punya bunda perempuan sendiri. Jangan kalian kasar-kasar ya berhadapan dengan saya. Ya, Saya ingin silakan. ngomong dengan apa host? Saya ingin ngomong dulu ke Nabi ya di 28 ya. Oke, saya. Nabi 28. Nah, kamu kan menolak Tuhan itu Tuhan Ya, Yesus Bang, punya ya. Tuhan. Ya, kamu menolak bahwa Tuhan Yesus mempunyai Tuhan. Ya Bang, karena saya nggak gila Bang, saya waras, jadi saya belum nolak. selesai pertanyaan saya. Saya belum selesai bertanya. Pertanyaan saya belum Menyangkali utuh. Bapak itu. Iya. Nah, itu sebentar. Nah, kamu menyangkal, dengarkan dulu. Nah, kan kamu menyangkal bahwa Tuhan Yesus mempunyai Tuhan, walaupun Tuhan adalah ilahi, dia punya Tuhan. Dia adalah Tuhan, tapi dia mempunyai Tuhan. Tetapi dalam kepercayaanmu bahwa Yesus itu memiliki bapa dan memiliki mama, kenapa kau tolak? Mana ada aku bilang Yesus memiliki Bapa? Salah kau. Yesus Bapa. Kok Yesus memiliki Bapa? Bodoh kali kau jadi orang. Tapi kau kan siluga kau kan? Mana sih kau? Salah orang kau. Beda Bang, Yesus beda. itu Yang Bapa. kita nimbang, yang luga. Ini Yesus sepenuh-penuhnya Bapa. Iya. Yesus Geo itu nih, Geo. Bapa, Yesus itu juga disebut anak, Yesus itu disebut Roh Kudus. Bukan siluga Itu ini. sebutannya. Kenapa dia disebut Bapa? Sabar dulu. Kau bertanya atau kau lah ngomong dulu. Ngomonglah dulu kau lagi. Enggak, Kau bertanya. saya mau orang bertanya. menjawab. Nabi 28 Silakan. ini siluga nih, ya atau bukan? Bukan Bang, bukan Bang. Hanya kau salah-salah. Siapa si Luga? Alamat lagi. Si Luga siapa? Alamat. Enggak kenal si Luga itu siapa? Ya udah. Ini doketisme ini Bang, ajarannya Kau. Bang. Jadi dia menyangkal bahwa Yesus itu benar-benar ya maksudnya Kaunya menjadi doketisme. manusia. Aduh, Ini gimana Nabi seorang 28 yang itu nih. Dia doketisme dia. Ngarang-ngarang aja kalian semua. Makanya aku bilang sama Mbak Mary yang cantik, cari dulu tetangga Yesus, siapa tulangnya, siapa Bang, pamannya, Anda itu dari siapa kemarin ya, udah saya empoknya, kasih harus bukti ada. ya. Saya Karena udah kasih itu bukti, tugasmu. Matius 17 Kalau ayat kau 5. tidak- Di situ ada Loh, Bapa, gimana ada awan kau? terang. Ya, turun dari sorga. Ada Masa suara dia Bapa punya dari Bapa, sorga. tapi Di dia situ tidak ada Sang punya Putra. Ada Yesus yang berubah rupa. Enggak. Ada 3 murid Yesus Kalau yang gila jangan menyaksikan ngajak-ngajak suara kalian. Bapa. Kalau nggak bisa kalian Nah, ini buktikan berarti kan menyangkal nggak waras itu ya, semua. kalau Bapa itu benar-benar ada Gitu loh. on the spot. Masa ada bapaknya nggak ada kakeknya? Ada konyol ini dari Tolonglah kemarin kalian ya. itu mengajarkan yang Ada benar yang sama yang menyangkali bawah ini. Bapak Jangan ikut kalau yang di bawah Bapak ini itu gila ini. Yesus itu sepenuh-penuhnya Bapak, rahim Maria itu meledak karena Bapak itu sumber cahaya. Mana pula Tuhan punya bapak? Bapak itu sumber cahaya dan Iya, kekuatan aku cahaya sudah itu setuju. Oke, triliunan ya. Kalau Yesus punya dibayangkan bapak. itu Oke, triliunan ku kok, terima. ya. Mana Enak kakeknya? aja Anda bilang Aku kan Yesus mencari sepenuhnya kakeknya. Bapak. Ya bisa meledak rahim Maria, Aku Bang. nggak membantah kalian, Pakai loh akal sehat teman-teman. dong, Aku menghormati narasi kalian. terang. Bu Mary, justru aku pakai akal sehat. Aku menghormati. Aku bilang oke. Bapak itu apa, Bang? Dia Tuhan punya itu apa? bapak. Kalau Anda nggak Terus ngakui bahwa carikan Tuhan dong itu adalah kakeknya. zat cahaya, Anda itu terjebak juga. Kalau Anda bilang Gimana Tuhan sih? itu roh juga. Jangan mutar-mutar. itu juga roh, Saya roh sudah kedelapan. setuju. Tapi kalau Anda Saya bilang sudah Tuhan itu setuju. terang, ya, iblis Sudah itu saya nggak sudah pernah ngaku dia setuju terang. dengan Anda, Yang tetapi terang itu cari namanya dulu Tuhan. kakeknya. Jatnya Tuhan itu terang, Bang, cahaya. Makanya Jangan Bapak debat itu disebut kusir, Bapa jangan Saudara mutar-mutar. terang. Nggak usah mutar-mutar. Nggak usah Yesus mutar-mutar. terang dunia, kita disebut terang-terang juga. Kalianlah terang dunia. Udah gagal Bang, doktrin Anda tuh harusnya runtuh. Ya, doktrin Anda itu doktrin sesat, doketisme. Bukan di situ Bilang Yesus masalahnya, sepenuhnya loh, Bu Bapa. Mary. Jelas Yesus bilang, Bapak itu lebih besar dari aku. Bu Bapak Mary, berdiam bukan dalam di situ terangnya, tidak masalahnya terang, loh. Mary. Masalahnya
Masalahnya dia punya bapak dalam arti Masalahnya sebenarnya, apa? berarti sebenarnya juga ada kakeknya. Kan gitu. Ya itu kan pikiran Anda Gantian lo ngomongnya manusianya. atau selesaikanlah dulu. Bapak Aku itu ngomong. kan dibilang apa? Anak keluar Ya, dari selesaikan Bapak, dulu, Roh Kudus selesaikan. keluar dari Bapak. Kalau Anda bilang nih ya, sekali lagi ya, kalau Anda bilang Yesus itu sepenuh-penuhnya Bapak, kalau Yesus disalib, berarti surga kosong.